Halo semua, perkenalkan nama saya Karen Isabella Manuarfa, mahasiswa Universitas Trinita, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Farmasi. Saya akan menjelaskan tentang penggerusan dalam pembuatan obat. Nah, sebelum itu, ketika kita masuk lab atau tempat praktikum, kita sudah wajib mempunyai pegangan resep. Nah, pegangan resep itu sudah tercantum jurnal tentang obat yang akan dibuat dengan kitnya. Kemudian ketika kita akan menghaluskan obat menjadi pulvis, ditekan dengan perlahan agar senyawa itu tetap. Jangan mencampur dengan tenaga yang terlalu kuat, jangan menggerus dengan tenaga yang terlalu dalam, karena itu akan membuat senyawa dari obat yang akan kita buat itu menjadi berkurang. Kemudian penggerusan disesuaikan dengan hasil sediaan akhir yang diinginkan. Jadi gerak pada saat kita menggerus itu harus sesuai dengan sediaan akhir yang kita inginkan. Maksudnya ketika kita menggerus terlalu keras, sediaan akhirnya akan menjadi semakin halus. Ketika kita menggerus dengan gerakan yang tetap satu arah, maka hasil akhirnya juga akan sesuai, yaitu tidak terlalu halus. Kemudian ketika ada resep paracetamol dan CTM, yang harus digerus lebih dahulu adalah paracetamol, karena yang pertama, paracetamol sifatnya lengket. Kenapa sifatnya lengket yang pertama? Karena saat kita menggerus ada beberapa lumpang dan alu yang berpori-pori besar, sehingga diperlukan bahan yang lengket dulu untuk menggerus agar lebih dimudahkan. Selain itu, CTM juga memiliki massa jenis yang lebih kecil dari paracetamol. Kalau seandainya kita mendahulukan untuk menggerus CTM, maka gerusan itu akan semakin halus. CTM yang seharusnya sediaannya tidak terlalu halus akan menjadi sangat halus karena digerus yang pertama. Kemudian sesuai dengan fungsi bahan. Paracetamol adalah bahan utama, kemudian CTM adalah bahan tambahannya. Kemudian tingkat percampuran tergantung pada lama pencampuran. Namun begitu, lama pencampuran tidak menentukan efektivitas. Maksudnya ketika kita menggerus jangan terlalu lama, karena ini juga dapat menurunkan fungsi dari gerusan itu. Kemudian bobot partikel berpengaruh terhadap pencampuran, begitupun dengan gaya. Ada beberapa gaya atau gerak yang biasa dipakai dalam penggerusan, akan saya jelaskan di video berikutnya. Kemudian ada beberapa bahan aktif yang mengganggu sediaan sehingga tidak menghasilkan sediaan yang baik. Kita harus memperhatikan saat kita menggerus. Makanya saat diberikan resep, ada resep tertentu yang pulvisnya disendirikan, kemudian tablet yang lain tidak diberi bersamaan dengan pulveres. Contohnya amlodipin. Amlodipin tidak bisa dibubukkan karena itu tablet, memang tidak bisa dibubukkan. Kemudian ketika kita mencampur dan menggerus, ditambahkan itu sedikit-sedikit, jangan sekaligus, agar efektivitasnya itu terjaga. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.